Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH yang udah masuk 3 episode terakhir ya. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana Shoyan dan rombongan aliansi maupun klan Hun sudah sama-sama memasuki alam Kaisar Kuno Tause dan melihat berbagai benda berharga di dalamnya, mulai dari patung Kaisar Kuno, gulungan metode, dan teknik Doklastian sampai dengan embrio Pildi yang mengambil wujud Kaisar Kuno itu sendiri. Awalnya gabungan kekuatan dua paslon kita alias Guyuan featuring Jukun dan Hun Tiandi featuring Suwu masih belum bisa mengalahkan pil tingkat dewa tersebut. Namun dengan teknik transformasi dewa kuno Tause yaitu cincin pil, Suwu berhasil memurnikan paksa Pildi dan membuatnya kembali ke wujud embrio pil obatnya. Nah, tepat ketika Pildi sudah kembali menjadi pil obat itulah Hun Tiandi yang sudah dihajar sampai babak belur oleh Guyuan dan Jukun menjadi gila ketika menghap bulat-bulat pil tersebut di depan semua orang. Apakah Hun Tiandi auto menjadi Dodi setelah menelan Pildi? Langsung aja kita terobos. Shoyan bergumam tak percaya pada kegilaan yang dilakukan Hun Tiandi karena meskipun Pildi hanyalah sebuah embrio, energi yang dikandungnya sangat menakutkan dan apabila tidak berhati-hati, ahli puncak doseng sepertinya pun bisa meledak karena kekenyangan energi. Tindakan mendadak Hun Tiandi ini melebihi ekspektasi semua orang, tidak terkecuali Su sebagai kang masak yang tidak menyangka bahwa Hun Tiandi akan menelan pil tingkat tertinggi itu dengan sembrono. Ekspresi Jukun dan Guyuan juga menjadi gelap dan serius setelah melihat pemandangan ini dan meraung dengan suara yang dipenuhi niat membunuh ketika berkata bahwa Hun Tiandi mencari kematian. Namun Hun Tiandi hanya tertawa ke arah langit ketika cahaya cermelang menyebar dari tubuhnya dan cedera yang disebabkan oleh serangan gabungan Guyuan dan Jukun benar-benar sembuh dalam sekejap mata. Ekspresi Guyuan dan Jukun sekali lagi menjadi dingin setelah mendeteksi aura Hun Tiandi tiba-tiba menjadi lebih kuat. Meskipun begitu, Guyuan yakin jika lonjakan ini akan terjadi dalam waktu singkat sebelum meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Karena itulah waktu krusial ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi mereka untuk meledakkan Hun Tiandi dan tidak membiarkan kepala klan Hun itu menyempurnakan Pildi. Guyuan dan Jukun bergegas melintasi langit ketika menyerbu ke arah Hun Tiandi, namun hanya dibalas dengan tawa kencang ketika kepala klan Hun itu mengayunkan tangan ke depan dan membentuk ruang hampa seluas 10.000 kaki di langit. Badai pemusnahan yang menakutkan meledak dari tangan Guyuan dan Jukun ketika menerima serangan Hun Tiandi sebelum terdorong mundur ribuan kaki, sementara Hun Tiandi tetap berdiri menggantung dengan gagah seiring aura di tubuhnya yang juga menjadi amat menakutkan. Melihat situasi di langit, Shoyan langsung menunjukkan ekspresi suram sesuram-suramnya, tidak menyangka jika kekuatan Hun Tiandi benar-benar akan melonjak sampai sejauh ini setelah menelan Pildi. Hal ini membuat Shoyan tidak bisa membayangkan seperti apa menakutkannya Hun Tiandi jika diizinkan untuk menyempurnakan Pildi sepenuhnya dan maju ke kelas Dodi. Hun Tiandi menginjak udara kosong sambil tertawa-tawa puas di mana meskipun bagian dalam tubuhnya kacau balau, kepala klan Hun itu seperti sakau karena sudah lama tidak merasakan peningkatan kekuatan seperti ini. Suwu di belakang Hun Tiandi juga ngomel-ngomel ketika mengkritik tindakan sembrono Hun Tiandi karena apabila kepala klan Hun itu benar-benar meledak, maka dia pasti akan dihabisi oleh Guyuan dan Jukun. Hun Tiandi tertawa kecil ketika mendengar teguran Suwu dan tampak tidak panik meskipun Doki melonjak liar di dalam tubuhnya. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan Hun Tiandi sekarang adalah pergi dengan selamat, membuat Guyuan dan Jukun tertawa dingin saat mengatakan bahwa Hun Tiandi tidak akan bisa pergi dari tempat ini dengan mudah. Paslon Guyuan, Jukun sekali lagi menjadi liar saat menembus ruang kosong dan melancarkan serangan yang terus menabrak pertahanan Doki Hun Tiandi. Namun Hun Tiandi benar
benar-benar tidak bergeming ketika menerima serangan paslon lawan dan justru fokus melemparkan para anggota klan Hun ke celah spasial yang sudah dia bentuk dalam sekejap mata. Meskipun tampak begitu tenang, Suwu dapat melihat bagaimana wajah Hun Tiandi bergetar dan ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya yang menandakan bahwa kepala klan Hun itu memang tidak baik-baik saja. Bagaimanapun saat ini, Doki di tubuhnya telah menjadi liar dan ditambah dengan serangan dua doseng bintang 9 puncak, jelas bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan begitu saja. Hun Tiandi menelan cairan merah segar yang terasa manis di mulutnya sebelum kemudian mengatakan kepada Gu Yuan bahwa dialah yang memenangkan pertarungan ini dan memastikan bahwa 3 klan kuno serta aliansi Rumah Langit akan benar-benar musnah dari dunia setelah dia resmi menyandang gelar Dodi. Baru setelah itu, Hun Tiandi melemparkan Suwu ke celah spasial dan membuat api surgawi peringkat kedua itu menjadi panik ketika melihat beberapa retakan berdarah muncul di leher Hun Tiandi. Hun Tiandi juga berencana untuk segera pergi karena telah kesulitan menahan ledakan Doki di tubuhnya. Ekspresi Gu Yuan dan Jukun berubah sebelum melepaskan serangan gila-gilaan yang dengan kejam menghantam punggung Hun Tiandi hingga mengubah kepala klan Hun itu menjadi manusia berdarah. Namun Hun Tiandi justru mengandalkan kekuatan pendorong ini untuk melesat langsung ke dalam celah spasial dan tanpa bisa dicegah siapapun, kepala klan Hun itu tenggelam dalam retakan spasial yang dengan cepat menghilang di depan mata semua orang. Wajah Gu Yuan menjadi sangat muram ketika melihat Hun Tiandi berhasil kabur, sementara Jukun mendekati putrinya dengan wajah penuh penyesalan. Jian hanya melirik bapaknya singkat sebelum berpaling kepada Xiaoyan dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ekspresi Lei Ying menjadi sangat ganas saat dia berkata akan menyerang alam Hun sekarang juga, yang segera diamini oleh Gu Yuan ketika berkata bahwa mereka akan menahan Hun Tiandi sebelum klan Hun bisa mempersiapkan penyempurnaan Pildi. Di sisi lain, Xiaoyan justru menghela napas lelah karena dia menebak pasti Hun Tiandi dan klan Hun sudah lebih dulu melakukan tindakan persiapan untuk hari besar ini. Suara Gu Yuan baru saja terdengar ketika Jukun malah mengatakan kalau dia harus membawa alun-alun api surgawi dan patung batu pergi karena tidak ingin kembali dengan tangan kosong setelah terjebak ribuan tahun di tempat ini. Semua orang hanya tercengang ketika melihat Jukun karena mereka sudah kehilangan minat setelah Pildi menghilang dari tempat ini. Gu Yuan yang berada dalam suasana hati yang sangat buruk memilih untuk membiarkan Jukun melakukan apa yang dia mau sebelum bergegas ke terowongan spasial diikuti dengan semua orang aliansi termasuk Xiaoyan yang sebenarnya berpikir bahwa Jukun pasti memiliki alasan untuk bersikuku mengambil patung batu padahal mereka sedang berada dalam kondisi terdesak. Sementara itu rombongan aliansi yang sudah keluar dari alam kuno hanya bisa menunjukkan ekspresi muram karena mereka mengetahui bahwa semua jalan menuju alam Hun telah ditutup, sehingga satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Gu Yuan kemudian menjelaskan bahwa memperbaiki pil embrio kelas D juga kemungkinan gagal bisa sangat besar, dan selama Hun Tiandi gagal, mereka akan mendapatkan kesempatan lain untuk menyerang. Namun sebaliknya, jika kepala klan Dolim itu berhasil, maka surga memang tidak memberikan keberuntungannya kepada mereka. Karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Gu Yuan pun memerintahkan semua orang untuk mundur dan dia akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi persembunyian klan Hun. Akhirnya pasukan aliansi secara bertahap mundur dari pegunungan dan kembali ke alam bintang sambil terus mengamati fluktuasi di dataran tengah. Hari demi hari berlalu dalam sekejap dan para petinggi aliansi tidak memberikan kabar baik tentang lokasi klan Hun hingga menyebabkan semua orang tenggelam dalam kemurungan tidak terkecuali Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri saat sebulan telah berlalu sejak Hun Tiandi merebut embrio Pildi, dan selama itu pula klan Hun tampak telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Ketika Xiaoyan lagi husyuk bengong itu, suara lembut Gu Shun terdengar dari belakang punggungnya.
Namun ketika melihat gadis itu juga masih murung, dia tahu bahwa penyelidikan Gu Yuan masih belum membuahkan hasil. Sun Er memandang wajah Akang yang dipenuhi dengan kelelahan dengan ekspresi sedih sebelum melompat ke pelukan Xiaoyan dan memijit pelipis kakinya perlahan berharap bisa mengurangi beban pemuda itu barang sedikit. Xiaoyan mengendurkan lengannya saat mengendus aroma tubuh Sun Er yang menggoda iman sambil bertanya apakah perjuangannya selama ini akan berakhir pada kegagalan. Sun Er berusaha menghibur Xiaoyan dan mengatakan bahwa pemuda itu sudah menjadi sosok yang sangat luar biasa di benua Doki sebelum kemudian menggigit bibir merahnya saat meyakinkan Xiaoyan bahwa mereka pasti akan berhasil. Waktu terus mengalir dan setengah bulan lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang yang diliputi dengan perasaan mengerikan ketika tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu kemunculan klan Hun. Seperti biasa, Lei Ying dengan temperamentannya memaki-maki klan Hun yang tidak kunjung muncul sebelum kemudian kemarahan yang memenuhi aula itu dipecahkan dengan kemunculan Gu Yuan yang mengabarkan bahwa dia telah menemukan lokasi alam Hun. Namun belum sampai orang di aula bersorak gembira, Gu Yuan sudah lebih dulu melanjutkan kabar selanjutnya di mana meskipun lokasi alam Hun ditemukan, hal itu sudah tidak berarti apa-apa karena segalanya telah terlambat. Tepat setelah menyelesaikan perkataannya, Gu Yuan menatap ke langit yang bergetar hebat ketika memunculkan lingkaran cahaya hitam yang akhirnya berubah menjadi kuali raksasa yang menyelimuti seluruh dataran tengah. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis dan Gu Yuan mengepalkan tinjunya ketika berkata bahwa Hun Tiandi telah membentuk penggabungan awal dengan embrio Pildi dan sekarang kepala klan Hun itu bermaksud untuk menggunakan dataran tengah sebagai kuali hidup untuk menyempurnakan penggabungan itu. Setelah embrio Pildi itu disempurnakan menjadi Pildi yang sebenarnya, maka Hun Tiandi pun akan maju ke kelas Dodi dan tidak ada upaya yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Sebagai alkemis top benua, sekarang Xiaoyan paham apa tujuan Hun Tiandi yang sebenarnya, di mana kepala klan Hun itu tidak menginginkan embrio Pildi, namun ingin melanjutkan penyempurnaan embrio Pil itu menjadi Pildi yang sebenarnya. Yang lebih buruk adalah setelah menyatu sepenuhnya dengan Pildi, kekuatan Hun Tiandi sudah sangat meningkat. Kekuatan semacam itu sulit diatasi bahkan olehnya dan Jukun. Lei Ying sekali lagi menjadi tidak sabar ketika bertanya apakah mereka akan diam saja menunggu waktu sampai Hun Tiandi menyempurnakan Pildi. Membuat Gu Yuan hanya terdiam dan mengajak semua orang untuk mengamati situasi lebih dulu. Baru setelah menunggu setengah hari dalam ketidakpastian, cahaya hitam muncul di langit yang jauh sebelum kemudian berubah menjadi sosok Hun Tiandi yang tersembunyi di dalam formasi besar. Hun Tiandi tertawa ketawa ketika bertanya apakah sekarang Gu Yuan menyesal tidak mau bekerja sama dengannya. Segera setelah suaranya terdengar, formasi besar yang menutupi dataran tengah tiba-tiba melepaskan banyak pilar cahaya ke arah kota-kota dengan penduduk padat dan mengubah para penduduk itu menjadi kabut berdarah yang sangat mencekam hingga mendorong dataran tengah menuju kekacauan dalam sekejap. Para petinggi aliansi yang menggantung di langit menunjukkan wajah gelap ketika melihat pemandangan ini, memahami bahwa sebenar-benarnya Hun Tiandi telah menggunakan formasi penghancur roh yang merupakan formasi ganas dari zaman kuno yang seharusnya sudah sejak lama ditanam oleh aula jiwa ketika melanglang dataran tengah untuk mencari tubuh spiritual. Xiaoyan menunjukkan kengerian di wajahnya ketika berkata bahwa kecepatan pemunihan obat akan meningkat drastis di bawah formasi ini, membuat Gu Yuan buru-buru mengajak semua orang untuk mendiskusikan cara mematahkan formasi penghancur roh sebelum semuanya benar-benar terlambat. Semua orang baru saja kembali ke markas ketika mereka melihat Jukun yang telah hilang selama lebih dari setengah bulan berdiri di luar aula besar sambil menghela napas, tidak menyangka jika Hun Tiandi memiliki teknik yang mengerikan seperti ini. Ketika semua orang menunjukkan nada getir itulah Jukun menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba berkata bahwa Hun Tiandi bukanlah satu-satunya orang yang bisa naik ke ranah Dodi dan pihak mereka juga bisa membuat Dodi tandingan untuk mengatasi Hun Tiandi. Udara seperti memadat di bawah kata-kata Jukun di mana bahkan Gu Yuan hanya bisa melebarkan mulutnya tercengang saat mendengar kata-kata yang seperti bercandaan tersebut.
Shoyan juga ragu-ragu sejenak ketika meminta Om Jukun untuk tidak bercanda, sementara Guyuan tidak berbicara sepatah kata pun ketika menatap tajam dan menunggu Jukun menjelaskan apa yang sebenarnya dia maksud. Jukun kemudian mengangkat kepalanya dan melirik ke arah alun-alun api surgawi yang dia bawa dari rumah dewa kuno sebelum mengatakan bahwa embrio Pildi bukanlah barang paling berharga di dalam rumah dewa kuno. Mata Shoyan menyapu pilar api surgawi yang dibawa Jukun, namun masih gagal mendeteksi riak energi apapun sehingga memutuskan untuk menunggu Jukun menyelesaikan penjelasannya. Baru setelah itu mengalunlah cerita panjang Jukun tentang identitas Kaisar kuno Tause yang seharusnya tidak memiliki banyak anggota klan, sehingga hanya sedikit saja orang yang memiliki garis keturunan paling mirip dengan Dodi terakhir di benua Doki tersebut. Jukun meletakkan kedua tangannya di belakang punggung ketika melihat patung batu besar sebelum mengubah topik pembicaraan dan mulai menyinggung 22 api surgawi ketika menanyakan apakah ada yang mengetahui api apakah yang menduduki peringkat pertama. Hati Shoyan berdesir ketika mendengar pertanyaan ini karena dia sebagai Kang Sate yang udah main api dan main ciwi sejak dini pun sama sekali belum mengetahui api surgawi macam apa yang menduduki peringkat pertama. Api itu sangat misterius sampai-sampai para alkemis pun menganggapnya sebagai legenda belaka. Jukun kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya api surgawi memiliki insting untuk saling memangsa dan peringkat pertama api surgawi ternyata bukanlah mengacu pada satu jenis api unik tertentu, melainkan satu entitas yang dibentuk dari penggabungan 22 jenis api surgawi yang ada di dunia. Baru setelah menjelaskan tetek bengek api surgawi, mata Jukun menunjukkan ekspresi rumit ketika menyebutkan bahwa Kaisar kuno Tause selaku penyebab huru-hara untuk mereka saat inilah yang disebut sebagai Flamedi atau api kaisar yang merupakan api surgawi peringkat pertama. Mata Shoyan menyusut ketika mendengar hal ini, sementara suasana menjadi semakin mencekam di aula ketika semua orang menanti-nantikan kelanjutan cerita Jukun, utamanya tentang cara untuk menghasilkan seorang Dodi yang Bapak Jian itu katakan sebelumnya. Baru setelah itu Jukun menjelaskan bahwa ada dua hal di dalam rumah dewa kuno yang paling berharga, yaitu Pildi yang didapatkan oleh Huntiandi dan esensi Di yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tause. Wajah Guyuan berkedip dengan kegembiraan ketika menanyakan bagaimana mereka bisa mendapatkan esensi Di itu sebelum buru-buru menjelaskan bahwa Jukun adalah orang yang paling pantas untuk menerimanya. Jukun tertawa getir ketika meminta Guyuan untuk tidak sungkan karena dia tidak akan begitu sopan membagi-bagikan kesempatan itu kalau memang bisa mendapatkan warisan esensi Di Kaisar kuno Tause. Guyuan tampak terkejut mendengar perkataan Jukun sebelum kemudian melihat ke arah patung batu ketika Jukun berjalan menuju patung tersebut dan mengatakan bahwa warisan esensi Di berada di dalamnya. Sayangnya betapapun Jukun berusaha untuk menghancurkannya, seluruh upaya itu berakhir sia-sia yang langsung dikonfirmasi oleh Ye Ying yang dikirim terbang mundur ribuan kaki setelah berusaha memukulnya. Kejutan sekali lagi melintas di wajah Guyuan ketika menebak bahwa patung ini pasti dilindungi oleh esensi Di dan berpikir pasti ada metode unik untuk membukanya. Disinilah Jukun kembali lagi pada api surgawi mengingatkan bahwa Kaisar kuno Tause adalah api surgawi peringkat pertama, sehingga kemungkinan orang yang memiliki hubungan dekat dengan surgawi akan mendapatkan lebih sedikit penolakan dari patung batu. Ketika itulah semua orang menoleh ke arah Shoyan dan tersenyum senang ketika memikirkan bahwa solusi ini memang paling logis dan masuk akal. Shoyan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam ketika mendengar cerita panjang lebar Jukun sebelum tiba-tiba Iwa muncul di bajunya dengan ekspresi yang berubah-ubah cepat dan berkata bahwa dia bisa membuka patung batu ini. Shoyan bertanya dengan cemas ketika melihat ekspresi Shoyi yang seperti mengingat beberapa hal dari masa lalu. Namun Shoyi hanya tersenyum kecil ketika mendengar pertanyaan Shoyan, membuat tuan muda ketiga keluarga Chow itu mempersilahkan Yiwa mencoba membuka patung batu tanpa memaksakan dirinya.
Shoyi mengangguk lagi sebelum tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit dan menggantung di jantung patung batu sebelum menembakkan pilar api teratai pemunihan iblis ke arah jantung patung batu. Setelah pilar api ditembakkan, patung batu yang telah terdiam selama ribuan tahun itu memancarkan gelombang riak aneh sebelum memunculkan retakan lubang samar di dada patung batu yang menyebarkan cahaya hangat ketika menyelimuti tubuh semua orang. Tepat ketika cahaya ini muncul, semua orang berlutut di atas kaki mereka tidak terkecuali Lei Ying dan Yang Jin. Sementara Guyuan dan Jukun merasa tulang mereka berderit hingga membuat punggung keduanya membungkuk tanpa bisa ditahan sebelum akhirnya ikut berlutut dengan wajah memerah di bawah penindasan aura dewa kuno. Cahaya tipis itu terus menyapu alun-alun sebelum kemudian menarik diri dari semua orang dan berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti Shoyan yang sejak tadi tetap berdiri. Tapi ketika semua orang dipaksa untuk berlutut, ekspresi Jukun sedikit rumit ketika melihat pemandangan ini, mengingat upayanya ribuan tahun tidak membuahkan hasil dan merasa tidak berdaya ketika memahami bahwa Kaisar kuno Tause telah memilih pemuda itu sebagai pewarisnya. Jukun menghela napas melihat keberuntungan Shoyan yang sangat luar biasa sebelum kemudian meminta pemuda itu untuk menerimanya, dan selama Shoyan dapat maju ke kelas Dodi sebelum Hun Tiandi, maka bencana ini akan teratasi secara alami. Shoyan yang awalnya sama sekali tidak siap dengan perubahan ini akhirnya mengangguk yakin dan mengatakan pada semua orang bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin. Untuk membeli lebih banyak waktu, Shoyan akan menyempurnakan esensi di ini di dalam makam surgawi dan meminta Guyuan untuk menghancurkan plat giok pemberiannya apabila aliansi menemui tanda-tanda kekalahan. Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya menjadi tegas ketika menangkupkan tangan dengan sungguh-sungguh dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menahan klan Hun sampai Shoyan keluar dari retreatnya. Shoyan balik menangkupkan tangannya kepada semua orang, berbalik memandang lautan darah di luar aula sebelum kemudian masuk ke dalam celah spasial di depan mata semua orang. Sementara Shoyan memasuki makam kuno untuk memulai retreat dan mencoba pertaruhannya untuk menginjak level dewa, Hun Tiandi di tengah formasi tiba-tiba membuka matanya ketika merasakan fluktuasi riak aneh yang membuatnya ketakutan. Namun fluktuasi menghilang dengan cepat sehingga kepala klan Hun itu berpikir mungkin saja dia telah melakukan kesalahan. Di sisi lain, formasi penghancur roh ini menunjukkan tanda-tanda pelemahan karena kurangnya roh yang dikorbankan, membuat Hun Tiandi segera meminta Suwu melemparkan warga keturunan klan Lin, klan Lei, dan klan Yao yang telah mereka tangkap. Bahkan warga keturunan klan Hun, kalau memang energi yang dia butuhkan untuk menyempurnakan pil ini masih kurang. Awalnya Suwu ragu karena melemparkan warga keturunan klan Hun akan membuat banyak sesepuh keberatan. Namun Hun Tiandi dengan tegas mengatakan bahwa dia akan membayar segala cara untuk menyelesaikan proses besar ini dan meminta Suwu untuk melakukan tugasnya sehingga dia bisa menyelesaikan rencana panjang ini dengan baik. Hun Tiandi tersenyum puas ketika melihat Suwu mengangguk dan pergi karena kepala klan Hun itu tahu bahwa Suwu memiliki tempat penting di hati para sesepuh, di mana dari sudut pandang tertentu bahkan Hun Tiandi mungkin tidak sepenting Suwu di hati para sesepuh. Mengingat karena api surgawi peringkat kedua itulah klan Hun tidak pernah mengkhawatirkan masalah kelanjutan garis keturunan. Sementara itu Shoyan yang sudah berada di makam surgawi menatap patung batu Kaisar kuno Tause penuh arti sebelum menghirup udara dalam-dalam dan membungkuk dalam di hadapannya. Baru setelah membungkuk Shoyan melayang ke depan jantung batu bersama dengan Yua di pundaknya sebelum akhirnya melangkah memasuki lubang batu yang ada di sana dan menembus cahaya samar yang membuat pikirannya menjadi pusyang karena seluruh jiwanya sedang diperiksa dari segala penjuru. Baru setelah pulih dari rasa pusyangnya, Shoyan menemukan ruang di sekitarnya telah berubah menjadi lautan api warna-warni yang sebenar-benarnya dibentuk oleh 22 api surgawi termasuk api-api yang sekarang berada di tubuhnya. Nah, tepat ketika Shoyan mulai berjalan melintasi lautan api itulah sebuah suara tua menggema di seluruh lautan diikuti dengan munculnya sebuah kuncup api besar yang perlahan mekar ketika mengungkapkan sosok agung api surgawi peringkat pertama siapa lagi kalau bukan sang api dewa Kaisar kuno Tause.
Edian, waduh gila, makin mendekati akhir makin naik banget nih cerita BTTH ya. Huntian di OTW jadi Dodi, Shoyan tiba-tiba aja dipilih jadi pewaris esensi di Kaisar Kuno Tause dan ketemu langsung sama yang punya esensi. Kira-kira akankah Shoyan berhasil menerobos ranah Dodi dan menyelamatkan dunia dari kekejaman Huntian di Dalah? Pokoknya tungguin terus update pembahasannya hanya di Ginosis alias Cakradiva ya. Rama di sini teh masih sebenarnya masih nggak enak tenggorokan ini, cuman demi kalian semua apapun akan dilakukan. Nggak demi kalian juga sih, demi cuan. Nggak ya, canda. Rama di sini pamit dan sampai jumpa di 2 episode terakhir. Bye bye.